Nah sekarang katanya ada yang mau Teuku Ryan ceritain sesuatu sama aku. Jadi sebenarnya gimana sih? Gimana ya Bunda? Sebenarnya gini Bunda. Daripada nggak bisa pegang omongan, mending udah jalanin aja takdir Allah yang nentukan. Kalau memang ikhlas itu sangat berat Bunda. Ikhlas itu berat banget, tapi mau nggak mau harus kita jalankan gitu. Padahal semua yang udah kita lakukan itulah bentuk cinta kita untuk yang kita lakukan untuk orang tersebut, itu Yang terbaik menurut kamu kan? Iya iya. I bet you'd stick your hand in fire. I just behold you. Why are you stupid to realize you got a demon sticking Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di konten Maya Al-Elul TV. Dan bintang tamu kali ini adalah seorang pendatang baru di dunia hiburan tanah air yang sekarang ini lagi banyak dicari-cari oleh netizen ya. Teuku Ryan. Halo Bunda. Selamat datang di rumah Pejaten. Waduh nih, oke, ini sekarang kita lagi ngomongin gimana sih Teuku Ryan ini kan sekarang kamu lagi ada di dunia entertainment. Oke. Dari sebelumnya yang kerja di dunia BUMN. Tiba-tiba dari dunia BUMN, terus Ryan disorot oleh netizen seluruh Indonesia nih. Iya. Sempet kaget nggak? Kaget sih enggak ya, karena dulunya 2009 juga alhamdulillah udah di dunia ini nih, tapi nggak terlalu jauh banget. Dunia ini maksudnya dunia ini Saya dunia entertain. Iya, maksudnya dunia kayak dulu aku pernah di Aneka 2009 dan Oi, mantan Aneka juga. iya sama. Say. Anak Aneka yes. Iya, Aneka yes itu, harus 3 jari gitu kan. Iya, sama Mbak Vivit waktu itu. Coba gimana? Foto gimana? Senyum 3 jari gitu. Oh, kok kita dulu tagline-nya 3 jari. Oh, gitu. Kalau nggak salah ya waktu itu senyumnya 3 jari. Gue belum ada sih waktu itu. Oh, belum ada. Belum ada. Jadi gue benar-benar anak-anak SMP yang waktu itu umur berapa ikut Aneka yes? SMP, tamat SMP tuh kelas 3. Nggak inget tuh umur berapa. Juara berapa? Alhamdulillah juara 3. Oh, juara 3. Juara 2. Jadi anak-anak top guest nih kita berdua nih. Tapi beda angkatannya jauh banget. Bener. Dulu sama Kak Inbek juga ketemu. Oh, anak Top Geus juga ya, gitu-gitu kan cerita-cerita. Nah, habis itu habis dari top guest itu Aneka yes itu ke entertainment lagi. Enggak, setelah ada kerjaan sedikit aku terus nggak mau ngelanjutin dan malah minta balik ke Aceh. Minta balik ke Aceh, pengen udahlah kerja aja. Wah, sekolah, selesaikan kuliah, kerja. Terus nggak tahu takdir Allah mengarahkan ke sini lagi gitu, dengan bertemu dengan jodoh gitu kan. Dulu lah sampai di mana di BUMN nih jabatan udah sampai mana nih? Nggak ada, waktu itu masih tenaga operasional aja gitu. Sampai lo sekolah S2 kan? Iya, untuk menunjang jabatan kan ambil sekolah. Terus karena kenal dengan istri, jadi istri minta pindah ke Jakarta. Jadi pindah semua. Dan ke dunia entertainment ya, full. Awalnya sih belum. Oh, belum. Belum, cuman karena ada arahan dari Mbak untuk mungkin insya Allah rezekinya lebih baik di sini gitu-gitu kan, ada arahan dari keluarga ricis lah gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang. Dan betah. Ya sudah dijalankan sekarang. Lo pilih mana? Jakarta apa Aceh? Kalau misalnya buat tinggal ya? Gimana ya? Nggak ada pilihan ya, karena kan kalau Jakarta itu memang sekarang saat ini di sini dan juga udah ada keluarga, udah ada anak. Tapi kalau Aceh itu ada kampung halaman yang pasti kita kangenin gitu. Iya. Berapa kali setahun pulang? Selama nikah kita baru pulang sekali. Memang waktu sebelum nikah tuh niatnya kayak ganti-gantian gitu kan. Tapi selama nikah baru sekali lebaran pertama setelah menikah. Oke. Seorang Teuku Ryan ini ekstrovert apa introvert? Aku sebenarnya ekstrovert. Aku senang berteman dengan siapa aja, senang bersosialisasi dengan siapa aja. Yang penting enggak yang ke negatif, insya Allah yang ke positif aja. Dan ya semua orang pasti senang berteman ya. So, ada yang aku senang berteman tapi aku introvert. Jadi Gimana tuh? Maksudnya kan biasanya kan kalau kita senang keramaian dan bergabung. Gitu. tapi maksudnya kalau berteman pun harus disapa dulu, disapa ya. Bukan disapa, maksudnya gini loh. Orang tuh harus ngedeket ke aku dulu. Karena aku orangnya pemalu banget. Bukan disapa dulu, namanya kayak aku tuh harus diajak ngobrol dulu. Karena aku udah introvert kan pemalu. Kalau ekstrovert kan gak usah disuruhin ngomong, udah ngomong aja terus gitu kan. Bener. Tapi nggak semuanya aku bisa ngelihat kayak, oh ini anak juga nggak terlalu bisa hahain, ketawa nih gitu kan. Berarti
kita harus kenal dulu seperti apa. Dan aku juga nggak bisa langsung belak-belakan kayak ngobrol rame gitu. Emang butuh penyesuaian kalau oh ini orangnya gini nih, kan bisa kita nilai. Nah baru kita bisa insya Allah mungkin menjadikan teman dekat gitu-gitu, teman akrab lah. Nah sekarang katanya ada yang mau Teuku Ryan ceritain sesuatu sama aku. Jadi sebenarnya gimana sih? Gimana ya Bunda? Sebenarnya gini Bunda, aku tuh baru nyelesain sebuah proyek film nih Bunda. Alhamdulillah ya. Bunda penasaran nggak judulnya? Apa tuh? Judulnya adalah Perjalanan Pembuktian Cinta. Perjalanan Pembuktian Cinta. Nah itu film diambil dari novel yang alhamdulillah bestseller dan true story juga, yang dibuat karya oleh penulisnya Kak Nusaibah Az-Zahra, dan insya Allah novelnya bagus banget kalau dibaca. Bagus ya? Bagus, dan makanya novel langsung dibuatkan film oleh para produser terbaik ini. Gitu. Oke, terus pengalaman pertama berakting di film atau ini udah berapa kali? Oke, kalau untuk film ini merupakan film yang pertama ya. Pertama, terus? Dulu sempat ada syuting waktu awal-awal ke Jakarta, tapi mungkin filmnya belum tayang. Nah jadi ini film kedua tapi yang pertama kali tayang di bioskop. Oke, nagih atau enggak? Maksudnya berakting atau malah nggak mau lagi? Menurut aku acting itu seru sih, kita bisa menjadi karakter ini, karakter seorang ini, jadi bisa mengimprove, dan ternyata diri kita nggak hanya menjadi diri kita sendiri, kita bisa menjadi karakter orang lain, dan itu sangat senang ya memainkannya ya. Oke, kalau aku kan disuruh ngafal susah ya, jadi acting udah nggak mau lagi. Kayak disiksa, suruh ngapalin teks. Bener. Aku juga orang yang susah banget ngafalin. Iya, tapi karena dikasih tahu trik-triknya nih caranya seperti ini nih. Nah, jadi alhamdulillah sekali baca, 2 kali baca dapet. Gitu ya. Iya. Oke, dan sekarang juga sudah ada kepencatan juga sang penulis novel yang bestseller ya, menulis novel Perjalanan Pembuktian Cinta. Dan beliau juga sudah ada di sini, Mbak Nusaibah Az-Zahra. Selamat datang, Mbak. Halo Mbak. Wah ini kalau ini netizen ya, kalau kita mendengar ceritanya Mbak Nusaibah Az-Zahra ini ceritanya ya Allah, bikin kalau masih mengalaminya sih berat ya. Poligami ya dulu ya. Wih, poligami itu nggak semua orang mampu menjalaninya. Tapi Mbak Nusaibah kan udah ngalamin dan sekarang udah happy ending. Insya Allah, mudah-mudahan. Iya, oke. Untuk perkenalan, aku akan memperkenalkan Mbak Nusaibah Az-Zahra. Mungkin buat kalian yang belum tahu, beliau adalah seorang penghafal Al-Quran yang ternyata adalah sosok nyata dan penulis dari Perjalanan Pembuktian Cinta. Terpaksa menjalani poligami menjadi istri kedua dari lelaki pilihan abinya. Kok terpaksa sih? Emang terpaksa ya? Terpaksa menjalani poligami. Itu umur berapa, Mbak? 20. Wih, muda amat. Coba loh, gimana tuh? Waduh. 20 tahun menjalani poligami. Usia 20. Waduh, itu gimana rasanya waktu di usia 20 harus menjalani kondisi itu? Kan aku lihat di konten lain katanya itu adalah jawaban dari istikharah. Jawaban dari istikharah, dan sebenarnya walaupun istikharah itu ada beberapa kayak semacam petunjuk ya dari ayat yang dibaca atau apa, tapi tetap istikharah kan bukan hanya tentang itu gitu. Ada mimpi juga gitu. Tapi juga soal kemantapan hati. Itu walaupun udah ada beberapa petunjuk, tetap ragu, tetap yakin kayaknya nggak bisa gitu. Oh, berarti petunjuknya itu sebenarnya? Apa? Ya. Ragunya itu? Nah, yang terjadi selanjutnya Bun, begitu menyampaikan ke orang tua Abi di sini, Abi mungkin nggak sih kita menjalani sesuatu yang kita nggak suka, tapi ternyata itu yang terjadi gitu. Ya Abi jawablah gitu ya, retorika. Nah terus aku bilang lagi, kayaknya aku nggak akan sanggup sih ngejalaninnya. Baru di pikiran aja udah nggak sanggup. Boleh nggak aku nggak aja gitu, aku nggak mau melanjutkan ini gitu. Dan disitulah keluarlah ekspresi marahnya. Dan disitu aku baru paham bahwa ya mungkin udah nggak ada jalan balik lagi gitu, karena Ini marahnya Abi berarti?
marahnya Abi. Jadi begitu aku sampaikan, kayaknya aku nggak sanggup deh jalanin ini, baru mikir aja udah kayaknya enggak gitu. Nah di situ marah, mau nggak mau harus tetap dilaksanakan. Udah disampaikan, ya itu ada ekspresi-ekspresi kemarahan yang bikin saya sebagai anak mikir, kenapa ya Abi semantap itu? Kenapa begitu aku menyampaikan nggak mau tapi malah kayak apa ya? Kalau istilah kita memaksa gitu ya. Memaksa. Kita juga bingung lah ya sebagai anak mau ngelawan orang tua nih bapak kita gitu kan. Itulah. Nah terus waktu itu yang aku alamin ya baru ini belum kejadian ya. Di situ otomatis pasti hancur lah ya kayak oke, berarti kayaknya ini udah nggak ada jalan balik nih ya Allah. Gimana caranya ya? Apapun yang kau takdirkan setelah ini, aku ikut engkau aja. Bagaimanapun ini Abi, saya paham agama juga, wali, ini wali saya. Gak mungkin dong mendorong ke arah yang buruk. Walaupun saya udah sampaikan begini, tapi mungkin yang akan terjadi ya memang apa yang udah jadi takdir saya gitu. Pilihin aja apa yang engkau pilihkan untuk aku, dan jangan sampai aku ditinggalin sendirian saat itu ngomongnya gitu. Ya. Wow. Ini termasuk salah satu cerita dari filmnya ya? Enggak ya? Kalau ini digambarkan di film dengan lebih singkat mungkin ya. Karena perjalanan menuju ke sampai akhirnya ke pernikahan itu sebenarnya agak lama gitu prosesnya. Oh gitu. Tapi cerita poligami ini ada di filmnya kan? Iya kan? Jadi kan ini sebenarnya true story dari Mbak kan? Iya betul. Jadi kita ngomongin poligami itu kayaknya rasanya kalau buat aku kayaknya gitu loh. Pernah soalnya saya. Oke, istikharah tuh kan mestinya kan kalau hati udah bilang ragu atau udah yakin itu ada jawaban sebenarnya salah satunya kan? Ya, makanya waktu pas saya bilang saya nggak bisa jalanin ini udah disampaikan nih, tapi ternyata tetap terjadi pernikahan tersebut. Nah, jadi dari istikharah itu sebenarnya kalau kata seorang ustazah sih ya, aku ajakin konsultasi terkait ini. Kalau kita sudah istikharah, kita jalanin prosesnya dan ternyata yang terjadi bukan sesuai yang kita inginkan. Berarti itulah hasil istikharah tersebut. Emang takdir dari perjalanan hidupnya seperti itu. Itu. Walaupun ya sebenarnya sangat-sangat nggak bisa diterima hati gitu ya. Siapa sih yang mau gitu? Atau ada yang mau ya benar? Enggak lah, aku aja minta cerai. Ya, tapi kenyataannya kan ada juga gitu yang mau gitu. Tapi kalau aku pribadi sama kayak Bunda, aku nggak mau gitu berada di posisi itu. Makanya memberikan sebuah syarat gitu. Nah digambarkan di dalam novel, dalam filmnya juga. Ya, syaratnya pertemukan aku dengan istri pertama. Nah ini nih aku ngomong langsung pada saat ada si bapak tersebut. Jadi pada saat dipertemukan dengan calon suami ya ini. Suami, iya, tanpa perizinan dari Abi karena aku udah mencoba lobby ke Abi kayaknya udah nggak bisa di otak-atik nih. Aku mau coba ngomong langsung sama sini tanpa ngomong dulu sama Abi sebelumnya. Aku ngomong, Pak, saya minta syarat, tolong pertemukan saya dengan istri pertama Bapak. Sampai istri Bapak mengucapkan saya ridho dengan pernikahan ini, baru saya mau lanjutin. Kalau enggak, saya nggak bisa lanjutin ini. Wah, di situ udah ngelihat ekspresi Abi. Ya, ekspresi. Terus? Ya, seperti itulah. Tapi ternyata, walaupun di situ bilangnya iya, bisa dikondisikan, iya nanti akan disampaikan. Gombalnya laki-laki lah. Ternyata tidak. Sorry lo ya. Laki-laki seperti itu Bunda. Waduh, membela laki-laki juga nih. Membela. Tapi kan nggak semua laki-laki seperti itu Bunda. Yang ini enggak insya Allah ya. Insya Allah. Kalau punya duit banyak, kira-kira poligami nggak lo? Saya nggak bisa bilang seperti apa karena takdir ke depan kita nggak pernah tahu ya Bunda. Ngelesnya cakep. Nggak bisa menjanjikan tapi kan takdir jalan hidup ini kan ditakdirkan oleh Allah gitu. Jadi ya kita nggak bisa enggak Bunda kita nggak bisa bilang gitu. Kalau kita bilang enggak, saya nggak suka. Karena ada pengalaman seorang guru nih. Dia seorang guru yang selalu mengajarkan tentang agama gitu. Dia selalu bilang, saya tidak suka poligami, saya tidak suka poligami. Terakhir dia poligami juga karena sama omongannya sendiri. Makanya nggak boleh nggak suka bos, aku bilang gitu. Kena sendiri, aku bilang gitu. Nggak boleh apa namanya, sok-sokan berasa bahwa tidak. Gitu. Kan enggak gitu, kita harus bisa pegang omongan. Daripada nggak bisa pegang omongan, mending udah jalanin aja takdir Allah yang nentukan. Masya Allah, aduh Pak Ustadz. Takut bener, saya sebagai manusia takut loh gitu, apalagi laki-laki kan
banyak yang dipegang omongannya. Jadi saya nggak bisa menjanjikan, ya serahkan aja lah gitu. Dia bisa menjanjikan, tapi lo termasuk orang yang kalau ngomong orang yang paling bisa dipegang omongannya berarti. Harusnya seperti itu, cuman kan kita nggak pernah tahu ya ke depan seperti apa. Namanya juga manusia, mungkin punya khilaf, punya salah, dan nggak ada manusia yang sempurna. Itu sih menurut aku. Gitu. Oke, dari ini kan ceritanya nih, boleh dicampaikan sedikit kan, ini poligaminya ini kan ternyata ancur-ancuran nih. Habis menikah ternyata sampai sempat dibilang pelacur ya kan. Terus karena sempat ibaratnya ya udah kita suami istri berhubungan suami istri, habis itu hamil, bye gitu, hilang suaminya. Ya bun, aduh, sebenarnya ini bagian paling traumatik sih di hidup aku. Kayak yang aku menjaga diri, sangat menjaga diri sebelum pernikahan. Pacaran gak pernah, berdua-duaan sama laki-laki gak pernah. Jadi pernikahan ini satu hal yang sangat berharga gitu buat aku. Di saat udah jadi istri otomatis kan harus taat sama suami ya bun. Bagaimanapun itu kan pernikahan sah secara agama, walaupun secara hukum itu enggak. Oh, negara nggak didaftarin ya? Oke. Ini memang nikah siri. Oke. Itu yang bikin aku kaget juga karena aku pikir didaftarkan. Ternyata kepercayaan ke orang tua saya, abi saya itu ya mungkin kepercayaan yang terlalu berlebihan. Saat dibilang sudah disiapkan semua, aku pikir udah ya ada penghulunya, pencatatan negara, ternyata enggak gitu. Jadi kerasa di pernikahan yang kayak gitu sangat merugikan pihak perempuan pasti. Ya ketemunya di hotel, selesai aku balik lagi ke tempat aku. Terjadi kayak gitu selama beberapa bulan gitu, dan langsung hamil pula bun. Ya kan kalau orang nggak tahu ceritanya, ini penghafal Quran tiba-tiba hamil, nggak ketahuan kapan nikahnya, itu fitnah luar biasa. Iya, itu nggak gampang tuh ya. Itu fitnah luar biasa buat orang yang menyandang status sebagai penghafal Quran gitu. Hamil sama siapa tuh gitu? Wah itu beban mental luar biasa. Terus mantan suami waktu itu masih jadi suami, goodbye gitu. Waktu hamil nggak ngurusin. Di 4 bulan pertama tuh bun, itu masa-masa berat kehamilan pasti kan ya. Yang udah pernah ngalamin hamil, itu masa-masa berat, apalagi pengalaman pertama gitu. Nggak didampingin suami, nggak enak amat ya? Dampingin suami dengan kondisi fitnah luar biasa juga. Itu tiba-tiba dia nggak bisa dihubungin aja pokoknya. Yang akhirnya aku tahu kok ternyata istrinya tahu bun. Oke. Di film ini diceritain berarti ya? Filmnya ya diceritakan juga. Ini berarti Rian sebagai apa nih di film itu? Sebagai suami yang poligami, yang memoligami, atau suami yang happy ending nih? Yang happy ending insya Allah sampai akhirat. Insyaallah. Insya Allah ya. Kebetulan suami juga ada di sana tuh, happy ending ya. Oke, ini kan menjalani poligami dengan perintah abi atau orang tua. Kemudian menjalani yang namanya bukan dicampakkan, kayak diabaikan. Terus kemudian harus ngurusin anak. Sebenarnya apa sih perjalanan Mbak Nusaibah ini yang Tuhan pengen bicara ke Mbak Nusaibah hari itu? Atau sempat marah kah? Ini kenapa ya kok aku harus menjalani seperti ini? Terus kejawab nggak dalam perjalanan itu? Terjawab banget lah bun. Jadi memang sebelum ini terjadi sempat ada kayak semacam ikrar gitulah diri sendiri. Aku kan ngafalin Quran bun. Quran tuh seindah itu. Makin kita mendalaminya, makin kita paham betapa Allah tuh maha cinta. Luar biasa lah, lagi jatuh cinta banget sama Allah saat itu. Sampai terucaplah kalimat, ya Allah, aku ingin menjadi hamba yang mencintai dan dicintai olehmu. Kalimat yang diucapkan sepenuh hati, diminta validasinya sama Allah. Dengan kejadian buruk yang menimpa. Mau nggak kamu tetap menganggap aku sang maha cinta saat kamu aku kasih ujian yang bikin seolah mana maha cintanya Allah gitu. Ya kan, kalau dalam kondisi gitu kan susah untuk tetap bertahan meyakini bahwa Allah itu maha cinta. Apalagi kita mau cinta sama Allah di tengah kondisi seberat itu. Nah, tapi yang bikin bertahan itu up and down dalam perjalanannya,
Down saat aku jauh dari Quran. Up saat aku baca Quran dan meyakini bahwa ya Allah pasti gak akan mengingkari janji. Ya Allah itu maha cinta, ya Allah itu maha sayang, baik sama hambanya. Gak mungkin Allah membiarkan aku dalam kondisi ini tanpa alasan. Gitu. Jadi ya sempet ada down kalau di dalam filmnya digambarkan dengan sangat wah gitu ya sama Dea. Saya kalau ngeliat pas bagian itu nangis, selalu nangis, nggak mungkin nggak nangis. Karena bertanya-tanya, ya Allah mana sih maha sayangnya Engkau di tengah aku kondisi kayak gini. Engkau lihat aku kan, aku semenderita ini. Masa depan aku nggak jelas. Aku nggak ngerti aku harus apa. Kenapa aku harus masih hidup. Itu Bun, dan ternyata begitu bisa menerima semuanya. Menerima rasa sakit tersebut. Digambarkan dengan sangat baik di dalam filmnya. Ini applause banget sih buat tim FMM ya, bisa menggambarkannya dengan sangat baik. Bagaimana dia rilis, akhirnya menyadari bahwa ya Allah tuh maha baik. Terkadang kebaikannya tersembunyi dari pandangan mata kita, sampai kita suuzon gitu, berburuk sangka sama Allah, padahal Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik di depan sana, tapi nggak kelihatan sama kita. Kalau kita bisa meramal masa depan kita sendiri, aku rasa kita nggak perlu banyak kekhawatiran karena kita udah tahu nih endingnya bakal gimana kan. Tapi kan disitulah perjalanan hidup, bahwa misalnya kita, kalau tadi dibilang, tadi apa yang bilangnya Kak Allah yang pertama tadi, saya pengen mencintai dan ingin menjadi hamba yang mencintai dan dicintai olehmu. Makanya dibikin sendiri. Kata Allah, kan kamu katanya mau mencintai aku, itu kan makhlukku. Ya kamu cintai aku dong, kau minta apapun kepada aku. Kan. Allah bikin saat itu nggak bisa pegangan sama siapa-siapa. Sama suami, sama orang tua, sama pesantren tempat aku kerja. Kayak aku cuman dibikin bisa gantungan sama Allah doang. Nah, yang otomatis kalau hubungan aku sama Allah itu lemah, hancur lah, pasti mati aku gitu. Tapi saat berusaha menguatkan lagi, oh ya, jadi sebenarnya perjalanan ini sebab doa sendiri ya Bun? Iya, sebab kadang-kadang aku selalu bilang gini, hati-hati dalam kita hidup. Pikiranmu bisa menarik apapun yang gak usah kita baru mikir aja gitu. Misalnya kayak aku pernah, jangan-jangan ntar ini poligami lagi, jangan-jangan poligami, kejadian. Misalnya apapun yang kita bilang jangan-jangan, walaupun itu hanya pikiran, tapi kan menarik energinya dan menarik jadi kun fayakun, jadi gitu loh. Apalagi yang diucapkan dengan sungguh-sungguh. Apalagi yang diucapkan dengan sungguh-sungguh dan tiap hari. Makanya aku udah pensiun jadi penyanyi gara-gara udah gak mau lagi deh. Daripada gue kena lirik gue sendiri lagi. Makanya mungkin banyak omongan adalah doa. Iya, Inilah dia maksudnya gitu. Iya Bun. Jadi ya emang kita nggak boleh makanya kadang-kadang kalau misalnya aku ada ngobrol sama teman-teman, coba kamu perhatiin di masa lalu kamu pernah nggak mengucapkan sesuatu yang sekarang terjadi sama kamu. Oh iya pernah ya, pernah ya gitu. Ya udah, kamu minta maaf sama Allah, aku bilang gitu, karena disitulah kamu harus berusaha untuk menjadi lebih baik dalam berucap, berpikir, aku bilang gitu kan. Nah ini gue tanya sama lo nih, kalau lo down seperti yang diceritain itu, apa yang lo lakuin? Down berat dalam perjalanan hidup lo nih, pasti pernah ngalamin yang namanya down berat dong? Pasti dan itu mungkin bakal terjadi dan terjadi. Gitu. Semua orang pasti akan mengalami yang namanya down berat. Apa yang kamu lakukan dan bagaimana caranya bangkit? Kalau untuk umat muslim ya pasti kita berserah diri sama Allah, bertawakal. Memang ikhlas itu sangat berat Bunda, ikhlas itu berat banget, tapi mau nggak mau harus kita jalankan. Kita nggak bisa berpegangan sama orang gitu. Mungkin kita bisa cerita, mungkin ada curhat sama orang yang sangat dekat sama kita untuk menenangkan hati, meluapkan rasa, tapi kita pasti akan kembali. Manusia ini nggak akan bisa bantu apa-apa hanya dengan support doang. Nggak mungkin dia ngebantu lain gitu. Yang bantu siapa? Kembali lagi, pencipta manusia Allah. Jadi ya kita cuma bisa berserah ketika kita dibilang inilah, dijatuhkan ini, dan kita merasakan hal yang paling berat. Kita cuma bisa bertawakal, berserah diri. Karena semua itu pasti Allah yang beri, dan itu pasti bakal ada hasilnya yang mungkin bakal indah nanti di balik itu semua. Kalau lo mau ngalamin yang namanya dihujat netizen segala macam dong. Di pujian pasti ada, hujatan juga pasti ada. Iya, ya namanya juga kehidupannya Bunda ya. Pasti ada keseimbangannya, baik dan buruknya pasti ada dong gitu. Karena kan masing-masing orang berbeda pandangan, berbeda nilai, mungkin pun juga ada maksud tujuan tertentu kenapa dia menghujat, apakah ada dorongan kah atau memang beneran nggak suka. Tapi mau gimana pun yang hujat ini kan makhluk Allah gitu, kita nggak boleh benci, kita nggak boleh balas.
ya udah mau gimana pun mereka punya hak gitu. Mereka nggak mengganggu kita hanya dari omongan atau ketikan, ya udah kita nggak menggesek luka kok memang luka di hati tapi kan nggak ngerusak kita juga. Berarti mental kamu termasuk kuat ya untuk menerima kan ada yang nggak kuat loh. Ya kan? Mental bener-bener ada juga yang nggak kuat. Memang semua orang pasti nggak kuat dan pasti kena psikisnya ya. Aku sih enggak sih, kalau aku cuek. Aku ya. Awalnya aku juga cuek banget ya, kalau waktu pada saat masih baik-baik aja tuh emang cuek banget gitu kan. Tapi makin kesini gimana ya rasanya, susah ungkapinnya Bunda, tapi gimana ya, aku nggak bisa bilang, intinya udahlah kita serahkan aja, mereka juga makhluk Allah, ya udah gitu aja. Jadi kamu menerima aja ya, apapun terserah, tapi sakit hati sempat sakit hati. Kalau kebuka ya, karena kan aku jarang banget yang buka ya gitu-gitu, yang ngebaca sesuatu jarang banget. Dan kalau ada yang ngirim ini, misalnya ada teman Rian, lu dibilang gini, aku cuma bisa ikhlas, ya udahlah. Tapi terkadang nggak sakit juga gitu, sakit juga karena nggak semuanya benar, dan Allah Maha tahu. Itu aja sih untuk menguatkan hati. Nggak mungkin kita harus klarifikasi ini itu karena nggak semuanya itu benar. Ya, kita juga bukan kewajiban kita klarifikasi juga. Iya, memang mereka siapa keluarga terdekat kita, kecuali ke orang tua nih ya. Ke orang tua, ke istri, ke keluarga besar lah, itu memang wajib kita bilang ini nggak benar. Bahkan disuruh sumpah Quran pun aku mau gitu. Sumpah demi Al-Quran gitu. Gitu sih. Oke, ini balik lagi ke film lagi nih. Dari tadi kita ngomongin film tapi habis agak melenceng-melenceng. Iya, melenceng-melenceng kemana-mana nih kan. Perjalanan Pembuktian Cinta ini adalah kisah nyata Mbak Nusaibah bersama suami. Mantan suami dong, sama suami yang sekarang berarti. Ya kan? Ini kan perjalanan kisah cintanya ya. Perjalanan yang panjang berliku tapi akhirnya happy ending. Bener ya? Ini seru banget sih kalau akhirnya happy ending ya. Jadi kalau yang nonton filmnya sepanjang nonton nangis, tapi terakhirnya nangis juga, tapi nangisnya nangis bahagia gitu. Jadi lega gitu, nggak nyesek ya pulang dari nonton. Oke, waktu mengalami perjalanan poligami itu berapa tahun sih? Total berarti berapa ya? 2011 ke 2013, berapa tuh Bun? 2 tahun. 2 tahun. Berakhir dengan beliau meninggal. Wow, berarti termasuk istri yang setia ya sebenarnya ya. Walaupun harus tercabik-cabik ya. Belum ada kata-kata cerai dong sama sekali. Sempat minta Bun di akhir tahun 2012 ya. Itu sempat kayak yang pernikahan tuh nggak kayak gini gitu. Daripada dia menzolimi aku, menzolimi istrinya gitu kan. Mendingan ya udah selesaikan aja gitu. Kalau misalkan dia mau mempertahankan keluarga pertamanya, ya silahkan, aku dengan sangat sukarela mundur dari pernikahan ini gitu. Sampai aku datang ke rumahnya aslinya Bun, aku samperin ke rumahnya. Istri ketemu istri ya? Pingin ketemu istri. Tapi ketemu nggak? Sampai sampai akhir hidupnya mantan suami tidak ketemu dengan Enggak. istrinya juga ya? Tapi tahu kalau ada Mbak Nusaibah sebagai istri yang lain gitu? Ya itu kan di awal dia tahu, tapi taunya dari orang lain. Nah itu yang mungkin yang bikin beliau sakit hati sampai akhirnya kena ke fisiknya juga sakit mungkin ya. Saat itu dengar kabar aja sih. Nah makanya saat suami awal-awal menghilang tuh aku sempat mikir, ya dia lagi ngurus keluarganya gitu, istri pertamanya. Dan dia mungkin berbuat seperti ini, awal-awal masih bisa tuh husnuzon. Dia berbuat seperti ini, menelantarkan aku kayak gini dalam kondisi hamil. Oh, karena dia lagi nggak bisa gitu aja. Tapi ternyata beliau sakit. Berlanjut. Ya, setelah akhirnya anak lahir, lama nggak ada kabar, dia ternyata sakit parah. Udah mengajukan cerai, tapi kan nggak ada kekuatan hukum di situ ya. Nggak diterima, dia nggak mau melepaskan. Walaupun bilang ke istrinya, udah melepaskan ke istri pertamanya. Tapi kan aku enggak, jadi secara status tuh terkegantung gitu loh. Memang kalau di Islam kan sebenarnya nggak perlu harus kasih tahu istri pertamanya kan untuk izin mau menikah lagi kan. Di dalam hukumnya kan nggak ada sebenarnya kan. Iya. Jadi waktu itu alasannya bilang bahwa kamu harus pokoknya syaratnya harus kasih tahu istri bahwa akan ada pernikahan dengan istri yang berikutnya gitu. Itu berarti kan alasan buat nolak kan sebenarnya kan? Sebenarnya, karena aku udah yakin nih gak akan bisa dia melakukan itu gitu. Oh cari cara gimana ini gak terjadi gitu.
Jadi pelajarannya guys, kalau ada laki-laki yang ngomong kayak gitu, nanti bisa ya oke nanti bakal kenalin. Tidak, saya mau kenalin sekarang. Sekarang aja sebelum kita menikah ya. Ingat, jangan setelah menikah baru dikenalin. Bullshit lah. Dendam ya Eke ya. Benar, Bun. Harus di awal. Karena buat apa ngebangun pernikahan berikutnya dengan menghancurkan pernikahan pertama kan gitu. Iya. Itu kan menjadi ketidakadilan laki-laki untuk berpoligami. Karena tidak semua orang manusia bisa melakukan poligami. Itu butuh energi yang luar biasa itu untuk melakukan keadilan. Oke, menurut Mbak Nusaibah ini, gimana penghayatan Teukurian di film tersebut? Yang memerankan jadi suami yang happy ending nih ya. Penghayatannya gimana? Penghayatannya geli-gelinya dapet. Jadi emang Waduh, aku bukan, enggak gini maksudnya. Memang waktu pas suami PDKT itu kan digambarkan di dalam film. Emang semenggelikan itu gitu loh. Jadi kayak aku bilang ke Maaf Ustaz. aku bilang ke suami, iya dapatlah ini menyebalkannya. Risih gitu. Sebagai aku kan anak pesantren gitu. Risi apa Ricis nih? Risi bener. Cowok luar gitu, cowok Jakarta, pendekatan kan aku pesantren. Risih gitu. Dapat itunya, risihnya itu loh. Ih, gitulah. Top lah, Masya Allah. Ini untuk Teukurian, pesan atau pelajaran hidup apa yang kamu dapat dari film ini? Waduh, kalau untuk dikutip dari film ini sangat banyak Bunda yang bisa diambil. Yang pertama adalah kita ada tagline-nya di film ini sebenarnya, menjalani jalan pilihannya tidaklah selalu mudah, tapi pasti selalu indah. Itu yang selalu kita tanamkan ke pemain-pemain ini karena yang kita kutip dari film ini adalah sebuah ketaatan. Jadi ketaatan itu nggak hanya kepada Allah, tapi taat juga pada orang tua. Walaupun orang tua mungkin membawanya diceritanya membawa yang mungkin tidak menyenangkan bagi pemilik cerita, Mbak Ibah, tapi dengan Mbak Ibah jalani, Mbak Ibah ikhlas, bertawakal pada Allah, berserah diri kepada Allah walaupun sempat agak lari ya dari percaya sama Allah, tapi Itu wajar kok. Dalam setiap orang kecewa kadang-kadang bisa lari loh. aku bisa kutip waktu di film ya. Maksudnya si Fatihanya udah semua nih, udah menghafal Al-Quran, udah selalu melakukan perintah, kenapa masih diberi ujian? Ternyata setelah itu bertemu dengan seorang wanita yang membuka lagi hatinya, terus dia kembali ke jalan Allah. Allah memberikan jawaban keindahan semua ini dengan bertemunya dengan si cowok idaman. Bukan cowok idaman ya, tapi cowok yang mengejar Fathia ini gitu. Seperti itu. Jadi banyak banget yang diambil, yaitu adalah keikhlasan hidup. Kalau aku ikhlas. Tapi tidak semua orang mudah untuk menjalankannya ya. Oke, jadi pelajarannya itu ya. Kalau aku ambil sih ikhlas dengan semua yang... Ikhlas menerima takdir kali ya. Iya benar itu dia maksudnya. Lebih jelasnya. Lebih singkatnya, lebih jelasnya itu ikhlas menerima takdir. Dan sabar menjalaninya. Gak gampang say. Harus sabar, nggak gampang. Oke, itu untuk Mbak Nusaibah. Pesan atau pelajaran hidup apa yang sebenarnya mau disampaikan melalui tulisan novel ini dan film? Yang ingin disampaikan yaitu tadi sebenarnya tentang bagaimana kita menerima apa yang udah jadi bagian kita. Terkadang kita mengalami satu hal yang kita sangat-sangat nggak suka. Nah, bagaimana saat kita mengalami hal tersebut, SOP-nya tuh harus kayak gimana sih? Ya, SOP-nya gimana tuh? SOP-nya tetap jadi hamba Allah yang meyakini kemahaannya. Karena di salah satu ayat Al-Quran kan disebutkan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan keimananmu. Berarti ya memang kuatkan iman gitu. Dalam perjalanannya mungkin ada jatuh, ada Terjal. lemah, sulit, terjal, bener Bun. Jalannya terjal, belok-belok kanan kiri gitu ya. Selama kita pegangan erat sama pemilik kehidupan, insya Allah kita selamat sampai di tujuan. Karena menurut aku memang aku selalu ngomong ke setiap ada problem itu kan, sebenarnya soalnya beda-beda, tapi jawabannya sebenarnya sama loh. Ya pasrah, berserah, ikhlas, tawakal, tadi berpegangan pada Sang Maha itu Maha Cinta. Cuma gitu aja sih jawaban dari semua soal itu, cuma itu doang. Selama kita bisa menjalani itu, aku rasa semua akan selamat gitu kan. Itu yang disampaikan di novel dan di filmnya. Oke, ya. Ini berarti udah tayang ini filmnya ya? Dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 7 Maret. 7
7 Maret. sampai saat ini. Oh, berarti baru ya, berarti lagi mau menjelang puasaan ya? Oke, udah tayang di semua bioskop? Ya, Atau mungkin streamingnya belum ada ya berarti ya? belum, masih di bioskop. Bioskop aja. Iya. Oke. Menurut kalian berdua, seperti apa kita harus membuktikan cinta kita terhadap orang yang kita cintai? Ini kan pembuktian cinta nih kan? Apa nih judulnya apa? Perjalanan pembuktian cinta. Oke. Mbak Iwa dulu. Rian dulu aja. Rian dulu. Kalau menurut aku ya cinta itu nggak bisa diucapkan ya. Maksudnya cuma aku cinta sama kamu ya mungkin bisa gampang ngomong aku cinta sama kamu, tapi sebenarnya pembuktian dan juga perlakuan, terus apa ya, cinta tuh nggak bisa diucapkan dengan kata, tapi bisa dirasakan, gitu menurut aku. Jadi gimana satu orang melakukan perbuatan untuk yang dia cintai sehingga yang dia cintai itu merasakan apa yang dilakukannya. Tapi kan kadang-kadang gini, itu berarti kamu sama kayak aku. Orang yang tipenya nggak terlalu banyak pengen bilang I love you so much, gombal-gombal gitu enggak. Tapi dengan kalau kamu dengan apa ya, perbuatan. Tapi terkadang belum tentu pasangan kita memahami itu. Bener, maunya diucapkan. Kamu kok nggak pernah bilang aku gini, nggak pernah bilang. Kamu kok nggak pernah nyariin aku? Kok kamu nggak pernah bilang aku love you? Itu jadi problem. Dan itu kebanyakan love language ini nggak ketemu gitu loh. Jadi Bener banget. apa ya? Makanya kadang-kadang pas aku sama suamiku ini sekarang love language-nya tes dulu, psikolognya ayo dites dulu masing-masing. Jadi untungnya pas sama. Jadi misalnya love language-nya adalah touch, sentuhan ya kan. Kan ada yang tiba-tiba orang yang nggak ketemu nih, nah itu jadi problem tuh. Bener, padahal semua yang udah kita lakukan itulah bentuk cinta kita untuk yang kita lakukan untuk orang tersebut, itu Yang terbaik menurut kamu kan? Iya. Terkadang ada orang pengen kamu nggak pernah ngomong ini, nggak bilang aku gini gitu kan, mungkin bunda beda-beda. Itu gue ngalamin. Kok kamu cuek banget sih nggak pernah nanya saya di mana? Kamu nggak cinta ya? Lah kan bagus nggak ditanyain kemana sama siapa kan harusnya senang dong laki-laki nggak ditanyain ya kan gitu. Jadi kadang-kadang love language itu berbeda gitu. Nah pembuktian versi Rian berarti adalah perbuatan ya tanpa omongan ya. Hasilnya kamu rasa deh seperti apa gitu. Hasilnya kamu rasa seperti apa deh. Iya, tanggung jawabnya semua gitu. Jadi menurut kamu adalah cinta termasuk adalah dengan bertanggung jawab, perlakuan, dan yang dicinta itu mungkin tapi nggak bisa kita atur karena perasaan ini kan beda-beda ya, ada yang ingin dibilang, ada yang enggak gitu sebenarnya. Jadi bingung sebenarnya kita. Dengan cinta ini kita bisa membuat semuanya menjadi bingung gitu. Ya. Kalau zaman dulu aku cinta banget sama kamu, zaman kecil-kecil mungkin. Enggak, aku nggak pernah. Nggak pernah. Aku selalu bilang partner kerjaan nih, lu jangan harap gue nyari lo ya. Gue nggak bakal nyari lo. Jadi jangan kecewa kalau tiba-tiba kok bunda cuek banget sih gitu loh. Karena emang ternyata banyak partner yang akhirnya komplain gara-gara itu tuh. Yang kalau cuek banget sih nggak pernah nyari gue. Ya aku jawab, anak gue juga nggak pernah cari. Apalagi lo gitu kan. Jadi love language itu emang harus kayak perbuatan gitu loh. Aku termasuk mungkin sama ya. Nah kalau Mbak Nusaibah, pembuktian cinta kepada pasangan. Taat tadi tuh. Ya taat juga. Sama ini Bun, sama aku juga tes juga. Jadi Rian kayaknya harus tes deh. Iya, bener gimana? Soalnya gini, terkadang Tes love language itu ya. penting Bun, penting. Jadi terkadang kita ngerasa nggak dicintai padahal pasangan kita sayang sama kita gitu. Atau kita merasa mencintai itu ternyata cinta tersebut nggak sampai ke pasangan kita karena bahasa cintanya dia beda. Itu bahasa cintanya berbeda. Ya, nah terus akhirnya ya aku tes, kalau aku pribadi aku merasa dicintai kalau pasangan menyediakan waktu quality time. Kadang kita nggak perlu ngapa-ngapain di satu ruangan selama dia ada di situ, itu buat aku udah sangat berharga. Pengangguran dong dia. Di rumah aja, ya pengangguran. Gitu, misal gini. Jualan online. Atau gini Bun, dia mau pergi, mau ada meeting, kamu ikut yuk. Aku sih meeting, nanti kamu di ruang tunggu aja. Itu aja udah, dengan aku diajak, itu udah aku merasa seneng dicintai. Gitu. Nah kalau suami beda lagi, dia bahasa cintanya kata-kata. Sedangkan aku anaknya nggak usah kali diomongin gitu ya. Dengan ya itu tadi act of service kita kan udah cukup kelihatan dong. Tapi ternyata nggak. Kalau menurut dia merasa dicintai kalau aku ngungkapin gitu. Jadi seneng ucapin, dikata-katain gitu ya saya. Dikata-katain jelek lo gitu. Seneng gitu dibilang I love you gitu atau dibilang ih
Ya. Kamu ganteng deh, ih Masya Allah, suamiku paling the best seluruh dunia, ya Allah gitu. Itu sih pembuktian cinta. Ya, kalau misalkan di kata-kata di depan novel tuh ya, aku novel di halaman pertama covernya ada tulisan gini, cinta itu lebih dari sekedar kata, ia adalah perjalanan panjang pembuktian dengan jiwa dan raga. Maka apa yang membuatmu bertahan dalam perjalanan tersebut saat engkau dilanda badai duka dan air mata. Wow. Nah gitu ya Bun. Jadi bagaimana bertahan, ya itu yang harus dicari itu tadi. Mungkin cari bagaimana sih cara menyampaikan cintanya, ya itu tadi. Oke. Atau bagaimana, ya cari 1001 cara agar ini bertahan. Berarti cinta itu beneran ada ketika kita dilanda ujian. Iya suka, hidup nggak cuma suka doang, kan dukanya harus ada. Bener, Iya. bener sekali. Oh gitu. Iya dong, kan kalau udah apakah kamu mau menerima dalam suka dan duka? Kadang-kadang yes saya mau pada saat ikrar gitu kan. Begitu pas duka, goodbye. Ditinggal gitu. Bye. Kebanyakan tuh melepaskan diri padahal dia nggak tahu kalau dia melepaskan diri, dia ketemu chapter berikutnya ya duka lagi karena ujiannya belum selesai gitu kan. Terus remedial ya Bun. Jadi bagus, jadi bagus diselesaikan bareng-bareng, nanti selesai semua ujiannya nggak ada lagi. Chapternya akan berubah setelah ketika kita sudah paham apa sih maksudnya Allah kepada kita. Jadi memang nggak gampang sih. Makanya ujian itu datang kehidupan kita. Ujian itu datang, kalau itu dia melarikan diri dari ujian, ya siap-siap aja remedial. Udah, Logikanya gitu. logikanya gitu karena ya banyak kejadian seperti itu. Contoh aku pernah ya, ada orang menikah terus dia cerai nih. Udah 10 tahun pernikahan. Aku tanya kenapa pernikahannya cerai gitu. Karena suami gue narkoba. Oke, nikah lagi sama suami kedua. Nikah nih berapa tahun, cerai lagi. Saya aku jawab, kenapa kasusnya apa? Narkoba lagi. Ya suruh ngulang, remedial. Chapternya suruh ngulang. Gitu. Jadi either chapter ini diselesaikan atau pilih chapter yang lain, tapi sama aja sebenarnya pembelajaran hidupnya, ujian-ujiannya. Jadi gitulah kira-kira. Oke lah. Jadi tahu sih ya kita. Tapi benar Bun, apa yang Bunda omongin, aku can relate. Iya. Tapi memang aku penasaran. Rasanya jadi istri yang berikutnya ini bukan istri yang utama nih ya kan, rasanya kan seperti istri yang berikutnya nih. Kalau di Islam kan dibilang istri-istri itu, nggak ada istri kedua, ketiga, keempat nggak ada. Tapi kan istri-istri. Nah rasanya gimana sih diduakan? Ini kan ibaratnya kalau dibilang di Islam tuh kan kalau kamu mampu poligami maka surga ganjarannya. Ada jalan lain nggak? Kalau kita kan gitu sebagai perempuan ya. Gimana rasanya? Rasanya gimana? Aku cukup tahu diri sih ada di posisi itu ya. Bagaimanapun ini aku masuk di tengah-tengah pernikahan orang yang sedang lagi berjalan gitu pernikahannya. Jadi kalau nggak dapat perhatian ya kudu tahu diri, jangan maksa-maksa minta perhatian. Saat akhirnya diabaikan ya ujung-ujungnya menyalahkan diri sendiri. Iyalah, inilah yang harus kamu jalanin gitu. Jadi makan hati ya Bun ya. Makan hati pasti. Mengatasi cemburunya gimana tuh? Ngatasin cemburu, tahu diri lagi. Tahu diri gitu, maksudnya kayak bahkan kalau aku pribadi ya Bun ya, yang namanya suami istri bagaimanapun pasti adalah perasaan gitu ya. Ada perasaan gitu. Tapi pada saat menjalani itu, saat ada mulai perasaan, ada kejadian buruk lagi yang bikin akhirnya perasaannya mudar, hilang. Nah, sampai di akhirnya itu perasaan itu jadi kayak udah bukan perasaan cinta lagi, tapi perasaan kayak terserah lah. Terserah lah ya. Ya jadi kayak Ini terserah ini udah nggak peduli apa gimana nih? Udah nggak peduli dengan ya udahlah, ya jalanin aja sampai gitu. ke tahapan itu. Kalau di aku ya, sampai kayak ya terserah lah gitu. Yang penting aku berusaha jadi istri yang benar, walaupun dengan jalan yang menyakitkan kayak begini gitu. Bagus gak penyakitan ya, bagus bisain loh memanage. Kan kalau jiwanya lagi sakit kan belum tentu juga bodinya juga tetap sehat gitu kan. Benar Bun, alhamdulillah itu juga salah satu yang harus disyukuri. Di tengah semua tamparan-tamparan badai-badai kehidupan itu, Allah masih kasih sehat. Alhamdulillah. Karena baru 2 tahun, belum 20 tahun. Gue rasa tiap hari pasien rumah sakit.
Gitu sih. Kalau kita nggak bisa mengatasi rasa cemburu dalam diri atau kemarahan-kemarahan, pasti kan kalau jiwa sakit pasti otomatis bodinya pasti lama-lama juga sakit dong. Kan satu kesatuan. Iya, bukan cuma down, jadi penyakit. Dikit-dikit gitu ya. Iya, makanya kadang-kadang banyak orang yang punya penyakit jiwa, bukan gila, jiwanya sedang terganggu dengan ya masalah-masalah kehidupan, dia nggak bisa apa tuh namanya? Ya gitu lah, nggak bisa menghadapinya, pasti larinya sakit, entah cancer tete lah, entah cancer paru-paru lah, entah cancer apalah, atau misalnya stroke lah, jadi kena semua ke badannya gitu loh. Itu yang apa ya, makanya itu tadi jawabannya adalah pasrah, ya apa berserah total, bertawakal, ikhlas, sabar, udah itu doang. Itu aja, ngomongnya gampang ya. Ngomong gampang. Ini Jalaninnya wow, sangat luar biasa. Sebenarnya bukan susah sih sebenarnya. Aku pernah dulu suatu saat, belum terlatih aja. iya, aku pernah suatu saat cara ngelatihnya tuh gampang sebenarnya. Pada saat kita kehilangan sesuatu, barang aja yang kita cintain, santai aja. Misalnya kita mencintai barang apa tuh, barangnya hilang. Oh ya udah, ntar gampang beli lagi. Atau oh gampang tadi diganti lagi sama Allah. Udah gitu aja. Semudah itu sebenarnya sih kalau kita mengikhlaskan sesuatu tuh. Punya konsep ini kali Bun, innalillahi wa inna Iya. Ya dari Allah kembali ke Allah. Gitu. Allah dan akan kembali ke Allah. Semudah itu sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang orang nggak ikhlas. Tapi kan gitu. Gitulah. Ya wes guys, terima kasih buat Mbak Nusaibah dan juga Tengku Rian yang udah nyampir di Rumah Pejaten. Pesan terakhir adalah apa untuk filmnya Perjalanan Pembuktian Cinta nih, pesan-pesan dong. Lihat. Kalau untuk aku sih pesan-pesannya ini bagus banget ya, karena banyak yang kita kutip, tapi aku cuma mau pesanin jangan lupa nonton film Perjalanan Pembuktian Cinta di bioskop kesayangan Anda, karena alhamdulillah ini masih tayang sekarang, dan jangan lupa nonton dan langsung OTW ke bioskop kesayangan kalian. Ya karena ceritanya bagus ya, Iya. menyentuh hati lah ya. Membangkitkan kesadaran itu Bun yang mahal. Jadi Oke. orang pulang tuh nggak cuma sekedar dapat refresh gue habis nonton gitu, tapi ada sesuatu yang dibawa pulang yang dipakai buat bekal jalanin hidup. Nah itu. Iya, yang tadi tuh apa jawaban-jawaban yang harusnya udah sama aja kalau setiap persoalannya berbeda, tapi jawabannya adalah itu gitu kan ya. Itu dia oleh-oleh. Oleh kesadaran bahwa Allah adalah meliputi segala sesuatunya. Dan kita ternyata harus memang bukan wajib lagi, kita memang dia adalah, kita memang harus mencintai dia gitu. Di atas segala makhluk dan alam semesta ada isinya lah gitu ya. Oke, jangan lupa guys nonton film Perjalanan Pembuktian Cinta di bioskop kesayangan Anda, dan mudah-mudahan banyak hikmah dan cerita yang makna-makna kehidupan yang bisa diambil dari situ, karena ini filmnya bagus banget. Dan siapkan tisu atau sapu tangan. Nanti kalau nangis tanggung jawab sendiri. Oke. Baiklah, see you in the next content. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. I bet you'd stick your head in fire. I just